Lihat aja pagar mereka nih, kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian busuk seperti ini. Banjir Pak, tiap hari nih banjir. Coba anak-anak kayak begini. Oh Allah. Dalam Pak, rumah saya coba kasih tempur Pak, ayo ke dalam. Kalau tempur Sedengkul sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup sehingga rakyat kebanjiran tiap hari dan setelah itu harga diturunkan. Oke kawan, kita lanjut lagi ya. Jawara seluruh Betawi, Serang, Banten ya. Sebelumnya saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi buntut daripada pagar laut dari bambu ya, sepanjang 30 km di Laut Tangerang ya. Itu dampaknya sangat luar biasa bagi rakyat miskin terutama nelayan. Dan sekarang rakyat sudah pada cerdas, sudah pada pintar dan sudah tidak takut lagi dengan oknum-oknum yang dimana kawan-kawan juga sudah tahu ya. Jadi ormas-ormas di seluruh Banten ya, dan juga di Jakarta, ormas dari Betawi, Jawara juga LSM semuanya bersatu ya untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan penindasan, untuk melawan penjajahan ya. Yang dimana sebetulnya di daerah Banten dan juga Jakarta bagian utara ya, itu sebetulnya telah dijajah ya. Jadi di situ sudah dibangun ya, kayak Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Indah Kapuk 2 itu sebetulnya adalah negara berada di dalam ibu kota negara Jakarta ya. Karena di situ ada lambangnya yaitu patung naga emas ya. Nah, itu tahu sendiri ya kawan-kawan, patung naga emas itu asalnya dari mana, etnis dan sebagainya ya. Tapi kita nggak boleh bicara masalah sara, semua manusia makhluk Tuhan ya. Jadi jawara dari seluruh Jawa Barat ya diperkirakan akan melawan ya, dan mereka berani mati untuk melawan kezoliman, untuk melawan penindasan, untuk melawan penjajahan gaya baru ya. Jadi sudah terjadi penjajahan gaya baru di Tangerang dan Banten pun. Laut pun juga akan ditimbun ya, dengan dipagari dulu dengan bambu sepanjang 30 km, dan yang di Bekasi, yang di daerah lain-lain yang belum terpantau masih banyak sekali. Tapi kenapa pihak-pihak terkait kok tidak tahu atau tidak mengetahui, tidak bisa memantau, tidak bisa memonitor ada apa gerangan, adakah sesuatu? Saya duga ya ada sesuatu ya, karena ya begitulah, sudah sejak zaman dulu yang namanya atur-atur aja deh, pura-pura diam, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan rakyat pun mulai berbicara ya, karena persatuan sudah semakin kuat ya di semua ormas. Jadi siap untuk melawan penjajahan, untuk melawan penindasan, untuk melawan penjajah gaya baru ya, dengan simbol yaitu naga emas ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup sehingga rakyat kebanjiran tiap hari dan setelah itu harga diturunkan. Yang pernah saya dengar katanya dulu 3 juta ya, dulu 3 juta rupiah, sekarang 300.000 rupiah. Saya pikir Belanda saja tidak sadis ini. Ini kita punya pemerintah kok yang biadab kepada rakyatnya, kok sadis seperti ini. Saya berharap Pak Prabowo menyaksikan ini dan betul-betul memerintahkan agar rakyatnya diselamatkan. Makan tidak jelas, tidur tidak jelas, sementara mereka bermewah-mewah. Laskar Banten ke, delengen ke. Para preman-preman bayaran, lihat nih, Laskar Banten akan bicara ini. Kepeceret ciro, preman bayaran. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam, dan tokoh ormas nasional yang barangkali ada di arena ini. Para ketua peguron, para ketua pencak silat yang tergabung dalam kelompok lurus, para ulama yang tergabung dalam ulama lurus, para pemuda, para pejuang, para pendukung, dan para pejuang kebangsaan khususnya yang tidak mau sejengkal tanah pun di tanah Banten ini dirampas oleh manusia serakah. Perkenalkan dulu, saya mewakili Ketua Umum sebagai Ketua DPD Laskar Banten yang bersekretariat sekaligus
mengawal pagar Kesultanan Banten. Saya ingin bahwa seluruh ormas, seluruh para tokoh, seluruh para ketua umum dan perguruan seprovinsi Banten ini bersatu dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Takbir. Allahu Akbar. Saya masih belum juga puas dengan keadaan kemarin yang ketika melihat kebetulan bertabrakan dengan jadwal. Seharusnya kemarin semua ormas datang ke Koho, ke Paku Haji. Agar supaya apa? Agar supaya bapak kita yang bawa jaring tadi ada temannya. Ya. Saya terenyuh, jujur. Saya diwasiati sama Kanjeng Sultan Banten, sama penasihat kami Ki Haji Tubagus Fadul Adin, yang jelas pernah keturunan Tubagusnya. Jadi jika ada yang merasa atau yang merasa bernama Tubagus tapi membela keserakahan manusia di bumi Banten, maka dia adalah pengkhianat orang Banten. Ada ya Tubagus yang melihat orang Bantennya sendiri rela, ya rela digusur, rela menderita, rela sengsara. Aneh saya Pak. Darah pengkhianat itu. Tubagus naon itu? Pengkhianat. Makanya saya Abu Patul, mau awas mau lo baca man Tubagus. Ngaku Tubagus tapi ngajual jam beteng ngasorangan. Cocok. Ku aneh ulang mah. Akur. Ya. Kanjeng Sultan, ya, Ki Haji Fatul Adin, bapaknya itu adalah kepala residen pertama Banten, Mang Hotib. Tapi ada yang ngaku Tubagus dengan tega melihat warga bangsanya orang Banten sendiri tertindas, rumahnya digusur, baru di DP, suruh minggat dari rumahnya, kan aneh. Saya mau bajingan nggak boleh apa apa, ya, atau emang betul itu manusia bentuknya. Ya. Aneh gitu. Tapi jangan aneh juga kalau kita suka nonton zaman dulu ada film Pitung Amaji. Ya. Ingat nggak? Ingat. Pengkhianat negeri itu sampai kapanpun akan ada. Maka oleh karena itu para pejuang, para pendekar, para ulama bersatu. Bersatu untuk melawan aguan. Kami dari Laskar Banten dititip bahwa Banten bukan Singapura dan Banten jangan kau jadikan Singapura. Kami dengan tegas menolak pembangunan PIK 2 atau menolak status PSN di PIK 2. Kepada yang terhormat Bapak Presiden kami yang kami perjuangkan mati-matian dan alhamdulillah sekarang ini menjadi presiden. Tolong Bapak Presidenku, kami yakin bahwa di hatimu adalah darah pejuang, darah TNI, darah militer yang tidak mau sejengkal pun tanahnya diobok-obok oleh bangsa asing. Kami masih yakin dan punya harapan besar kepadamu wahai Presidenku. Allahu Akbar. Kalian sebagai warga Banten harus bersatu dan kita akan mengeluarkan bersama bahwa Presiden kita akan berada di tengah-tengah kita. Saya yakin itu. Ya, sekali lagi Laskar Banten dalam hal ini mengambil sikap bahwa kita menolak dengan status PSN PIK 2. Kenapa? Udah jelas Bapak tadi bawa jaring. Ya, biasa dapat ikan, akhirnya susah melaut. Kenapa? Laut jadi pagar terus kayak janggar di pagar. Kata tanduran be. Laut jadi pagar yang berkerumah kita mah. Terus lampung promo. Mana gawat bos di pagar mah. Tapi kita kemarin dapat angin segar bahwa pagar sudah disegel. Pagar sudah disegel oleh KKPP, ya, oleh Kementerian Kelautan, dan insya Allah Bapak Prabowo ada bersama kita. Amin. Saya ya, sekali lagi pesan. Jadi yang bikin heboh itu pagar laut ya, sepanjang 30 km di pantai Pantura, Tangerang ya. KKP pastikan ilegal itu, katanya ilegal, dan bakal dicari pelaku. Sampai kiamat nggak bakal ketemu pelakunya ya, karena pihak KKP sendiri ya tahu sendirilah, kura-kura dalam perahu atau pura-pura tidak tahu, pura-pura bekerja. Saya duga seperti itu ya, saya duga seperti itu. Kura-kura tidak tahu ya. Jadi pagar bambu yang membentang sejauh 30 km di kawasan utara Kabupaten Tangerang membuat heboh publik ya waktu itu ya, beberapa hari yang lalu ya. Ini saya ulas lagi, saya ulas sampai tuntas ya. Lantaran tidak ada yang tahu siapa pemasangnya. Tidak ada yang tahu, rakyat kecil aja tahu kok. Yang masang siapa itu tahu. Cuma dari RT RW sampai lurah ke atas itu kan sudah dibungkem semua, saya duga. Sudah dibungkem semua, saya duga. Bungkemnya pakai apa? Ya pakai amplop. Makanya mereka diam dan tidak menggerakkan warga. Saya duga seperti itu udah model lama ya. Dan sekarang semakin marak ya dalam pergantian presiden ini, kok kasus seperti itu, penggusuran ngawur, penjajahan semakin marak ya. Jadi
Hal ini pun membuat pemerintah pusat turun tangan ya, mesti Kementerian Kelautan, Perikanan, KKP ya, langsung menghentikan kegiatan pemagaran laut tersebut ya, lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ya, atau KKPRL ya. Selain itu, pagar berada di zona perikanan tangkap atau zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan, kerusakan ekosistem pesisir jelas sekali. Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, siapa namanya, Sakti Wahyu siapa itu, saya nggak perlu kenal, saya orang kecil loh, nggak kenal menteri, nggak paten. Jadi dia menjelaskan ya, segala kegiatan pemanfaatkan ruang laut ya yang dimiliki tidak memiliki izin dasar atau berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk bisa segera dihentikan. Ya sudah dihentikan dan sudah Pak Prabowo langsung kontak Angkatan Laut ya, Kopaska ya, pasukan kata ya, dan mengerahkan 600 seluruhnya campuran ya, 600 itu anggota dan juga rakyat ya. Baru dapat 2 kilo lebih ya, sekarang dihentikan ya. Yang suruh menghentikan ya otomatis pejabat. Ada apa gerangan kok dihentikan? Kok tidak dilanjutkan? Ada apa gerangan? Nah, saya juga bertanya-tanya, ada apa gerangan? Saya ulangi lagi, ada sesuatu kah? Jawaban saya seperti itu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya ya, kita dengar jeritan rakyat ini, jeritan rakyat yang ada di sana ya, mereka manusia sesama makhluk Tuhan ya. Itu berarti saudara kita semua, kita bersaudara, satu nusa satu bangsa ya, satu bahasa kita yaitu bahasa Indonesia, dan juga kita juga berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu kita simak jeritan emak-emak, jeritan orang-orang yang tergusur. Ya, kita simak langsung saja ya, gas. Lihat aja pagar mereka nih, kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak, tiap hari nih banjir. Coba anak-anak kayak begini. Itu ke dalam Pak, rumah saya coba kalau dia. Kasih tempur Pak, ayo ke dalam. Kalau tempur sama kakek. Sedengkul sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup sehingga rakyat kebanjiran tiap hari, dan setelah itu harga diturunkan. Kami hanya bisa mengadu kepadamu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Berikan petunjuk pada para penguasa kami ya Allah. Tapi kalau mereka menolak petunjuk-Mu ya Allah, maka hancurkanlah kekuasaan itu ya Allah. Azablah penguasa kami ya Allah dengan sekeras-kerasnya azab ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Yang kita lawan ini aguan dan Jokowi kebijakannya salah satunya. Nah, kalau mereka kan bayaran, mereka cari makan. Cuman bedanya dengan kita, kalau mereka mau dituntut, kalau kita makan Allah, kita borong, gitu kan. Bukan persoalan jumlah banyak atau sedikitnya. Kalau kita masih mati, gitu. Nggak peduli berapa jumlahnya mereka. Tadi abang maju. Gitu. Abang maju. Awak? Tadi abang maju. Nah, ya kalau kita makan tempatnya kan. Pokoknya kita dari Kementerian Kecamatan Pulau, takut mati, iya. Pasukan tempur semua, pasukan elitnya. Boleh sekarang mereka mengintimidasi kita, tapi ingat kita sweeping kita. Iya. Entah saya kalau macam-macam saya tempur. Kecamatan Pulau. Terima kasih. Macan Pulau ketelah bentar. Ujung Pulau. Ya. Kalau kita kan memang kalau secara pendidikan mereka ini kan sebetulnya kalau kita lawan mereka juga terlalu kecil nilainya. Yang kita lawan ini aguan dan Jokowi kebijakannya salah satunya. Nah, kalau mereka kan bayaran, mereka cari makan. Cuman bedanya dengan kita, kalau mereka mau dituntut, kalau kita makan Allah. Sesuatu apapun di dunia ini yang jika dibeli pasti akan punah, pasti akan kalah. Kalau kita mau bersiap mati, gitu. Jadi nggak ada tidak takut, itu saja pengen mati. Membela yang hak. Gitu. Mereka kekuatannya apa yang namanya manusia itu? Baju manusia itu cuma la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selalu Allah yang kuasa. Allah yang kuat. Yang kuat Allah. Dan manusia yang tidak ada di hadapan. Dan kita hak. Membela yang hak, membela tanah kelahiran, bahkan nggak mau dijajah oleh orang Cina-Cina kolom. Mereka orang bayaran. Kalau memang mau bertempur, cari lapangan. Siapa? Yang otot lewat uang besi siapa sebenarnya? Semangat, balik ya. Balik.
Jadi ayo, Pak. Ya,